pertama kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita niatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan dan ketidaktahuan kita mengenai ilmu agama. Mudah-mudahan itu semua menjadi asbab kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, jauh dari laknat Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat menjadi orang yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin asyrafil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi walladzina jahadu fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul 'ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Shadaqallah wa shadaqa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah musalla al-hidayah yang mudah-mudahan kita bersama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Al-Mukarram Bapak Joni beserta kepengurusannya, dan juga yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhsin, Bapak Nisa, dan para pengajar sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini setelah bulan suci Ramadan telah kita lalui, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan keimanan, diberikan keislaman, dan juga diberikan kesempatan untuk membuka lagi pengajian kita yang sudah ditutup sementara. Dan alhamdulillah bisa membuka lagi Pak. Ya. Berapa banyak pengajian ketika sudah ditutup lupa untuk membuka lagi, maksudnya hilang barangkali. Ini alhamdulillah pengajian kita bisa untuk kita buka kembali. Mudah-mudahan langkah dan niat kita dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih di bulan Syawal, kami pribadi mengawali dengan kalimat al-aidina wal fa'idin wal maqbulin. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan amaliyah kita, kegiatan kita di bulan suci Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pahala yang besar yang nanti kita akan ambil di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita ketahui bahwasanya dalam kita mempelajari ilmu agama itu tidak ada batasnya, tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan usia. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi." Carilah ilmu itu dari mulai kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang luput untuk tidak ngaji. Bahkan kalau seorang ustaz, seorang kiai udah gak ngaji, berarti orang itu jahil, orang itu bodoh. Ya, jadi ustaz juga, kiai juga masih untuk ngaji. Kenapa? Perintah untuk belajar itu tidak terbatas dengan waktu dan usia. Udah tua ngaji, masih muda apalagi. Ya, makanya kadang-kadang kita nggak demikian. Masih muda kita puas-puasin, udah tua ngaji masih bagus tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita melakukan ibadah, melakukan ngaji kalau di masa muda itu masih enak Pak. Ingatan masih normal, daya pikir masih kuat, beda sama orang yang udah tua.
yang matanya udah rada kurang lihat, pendengarannya kurang dengar. Guru ngajarin innahu kana tawwaba, disuruh baca. Ini baca apa? Innahu awam baca. Kenapa? Pendengaran udah gak normal, ingatan udah gak jalan. Maka oleh karena itu kita jangan sampai luput dalam pengajian. Pesan saya yang pertama, sesibuk apapun kita dalam mencari dunia, sesibuk apapun kita dalam mencari kehidupan duniawi, jangan tinggalkan untuk ngaji. Majlis taklim ini merupakan salah satu wadah, salah satu tempat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini majlis taklim. Jadi tidak ada tempat yang mulia di dunia ini kecuali ada di majlis taklim. Dulu di zaman Rasulullah SAW, Nabi itu pernah melewati dua majlis. Pertama ada majlis zikir, yang kedua ada majlis taklim. Kemudian apa yang Nabi lakukan? Nabi singgah ke dua majlis itu. Yang pertama kerjaan itu majlis zikir dulu, zikir thariqah, zikir tahlil, zikir aktif setiap hari. Satu majlis lagi adalah mengajarkan ilmu buat ibadah, ilmu untuk sholat, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari kita yang nggak tahu menjadi tahu, dari yang nggak paham menjadi paham, dari yang jauh dari Allah menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana yang lebih utama, majlis zikir atau majlis ilmu? Kata Rasulullah, dua-duanya baik. Yang zikir baik, majlis ilmu baik. Tapi Rasulullah memberikan sebuah indikator, yang lebih baik adalah majlis ilmu. Ini majlis ilmu. Kenapa demikian? Karena kalau orang terus zikir terus itu lama-lama panas, Pak. Efeknya ke badan. Kalau nggak diiringi dengan taklim, nggak ada ilmu yang masuk, maka orang itu banyak bermaaf, orang banyak zikir, nggak ada gurunya, nggak ada ilmu, apa terjadi? Gila. Gila. Kenapa? Nggak diimbangi dengan apa? Taklim. Satu, kedua, orang zikir nggak tahu apa yang dia lepaskannya, cuma baca dari Google, nggak dapat ijazahnya, nggak tahu maknanya, kata ulama, apa yang dia baca itu nggak mendapatkan nilai pahala. Ini kita ngaji nih, kita kagak paham, kita kagak bawa pulpen, kita nggak bawa buku, itu dapat pahala. Mau paham, mau kagak, cuma duduk doang dapat pahala. Maka Rasulullah pernah memberikan sebuah nasihat kepada sahabat Nabi. Siapa sahabat Rasulullah? Bernama Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Mas'udin, wahai Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin. Orang yang datang ke majlis ilmu nggak bawa pulpen, nggak bawa buku untuk nyatet, ya. Ini kita ngaji kayak gitu enggak? Ya. Iya. Kita yang ngaji kagak bawa pulpen, kita ngaji kagak bawa buku, kata Rasulullah, lebih baik dari memerdekakan 1000 budak. Lebih baik dari memerdekakan 1000 budak. Apalagi kalau kita ngaji beneran. Guru bawa kita apa nih? Malam minggu ini kita bawa. Hal yang penting kita tulis. Kira-kira ada manfaatnya buat kehidupan kita praktekkan. Apalagi seperti itu. Ini kita kata Rasulullah, kagak bawa pulpen, kita kagak bawa buku, cuma kita jipin doang ngajinya. Ya, ngaji mungkin doang. Lebih baik dari memerdekakan 1000 budak. 1000 budak berapa nilainya, Ustaz? 1000 budak itu nilainya lebih mahal dari ontak. Kalau kita bisa korban paling besar kita korban apa? Sapi. Berapa patungan itu? 3,5. 3,5 mahal juga ya? 3,5, 3 juta sampai 3,5, 3 juta. Kalau 7 aja berapa? 21 juta tuh sapi. Ya, itu nggak sapinya sampai terus kali ya? 21 sampai 25 juta itu harga sapi. Onta harganya lebih mahal dari sapi.
Kalau sapi tadi harganya 21 sampai 25, onta itu harganya bisa di 30 sampai 35. Kalau kita membeli onta juga nggak apa-apa patungan. Cuman karena di Indonesia kita nggak ada onta, yang ada hanya sapi sama kerbau, maka nggak ramai onta. Kalau di Arab sana ontanya itu memang ada, sehingga nilai onta lebih mahal dari sapi. Harga budak lebih mahal dari onta. Di zaman Rasulullah ada namanya perbudakan. Orang yang memerdekakan budak itu bukan orang miskin, orang kaya. Duitnya itu bukan sedikit. Tadi tuh, kalau sapi 25, ontak 30 sampai 35, budak satu budak itu harganya bisa jadi 45 sampai 50 juta. Kalau di zaman sekarang, duduk di majelis taklim, kagak bawa pulpen, enggak bawa buku, lebih baik dan memerdekakan berapa budak? 1000 budak, masya Allah. 1000 budak, apalagi kita nggak mampu, apalagi sampai 1000 budak. Itu satu. Yang kedua, kata Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Mas'ud, wa nasaruka ila alim khairun laka. Kita melihat wajah guru kita, melihat wajah orang-orang saleh, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada kamu. Bahwasanya apa? Ala farasin tasaddaqta biha fisabilillah, daripada kamu membeli kuda yang kemudian kuda itu kamu sedekahkan di jalan Allah. Cuman kita melihat orang alim, melihat guru kita itu lebih baik daripada kita di rumah. Kita lihat apa? Ini handphone. Yang kita lihat cewek paling nggak dapat nilai mahal lah. Kalau untuk kita di majelis taklim, kita bisa lihat teman-teman kita, orang-orang soleh, orang-orang yang rajin ibadah, cuma melihat pulang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Rasulullah, wassalamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Mengucapkan salam kepada orang alim itu lebih baik dari mengerjakan 1000 ibadah. Mengucapkan salam doang, apalagi kalau salamnya sampai bengkok. Ya, Waalaikumsalam. Tapi itu lebih baik. Itu mengucapkan salam aja kepada orang alim lebih baik dari melakukan 1000 kali ibadah. Pernah nggak kita kira-kira melakukan 1000 kali ibadah? Makanya itu sholat tarawih 23 rakaat, itu cuma 10 pertama doang, cuma ada penuh. Selebihnya pada selesai. Nah, maka oleh karena itu penting buat kita. Yang pertama, ngaji itu nggak ada batas waktu, nggak ada batas umur. Yang kedua, niat kita ngaji buat apa, Pak? Jangan kita ngaji itu biar jadi ustaz. Jangan ngaji, jangan niatnya buat jadi kiai, jangan. Nabi memberikan peringatan. Apa kata Rasulullah? Man talaba ilman liyumariya bihi subaha'a aw yukasira bihi ulama'a aw yasrifa wujuhan nas falyataqawwa maq'adan minan nar. Orang yang ngaji nuntut ilmu, pertama tujuannya ngalahin orang bodoh, biar dirinya dianggap paling pintar. Orang ngaji tujuannya aw yukasira bihi ulama, biar dibilang jadi ulama. Kalau zaman sekarang biar jadi apa? Jadi ustaz, jadi kiai, ngaji dulu. Apalagi kadang-kadang cuitan-cuitan orang-orang di luar sana. Itu simpulan ngaji dulu, jadi kiai kagak, jadi orang kaya kagak. Emang ngaji kita mau jadi kiai? Emang ngaji mau jadi orang kaya? Bukan. Ya, maka Rasulullah mengatakan demikian. Niatnya jangan mau menjadi orang yang mengalahkan orang lain, jangan menjadi ustaz, jangan juga terlalu sombong. Apa kata Imam Zarruddin? Tuntutlah ilmu itu pertama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, kita lihat dari apa? Ridho. Salah satu wadah, salah satu tempat untuk mencari ridho Allah adalah masjid. Bahkan Nabi mengatakan iza maratu bi riyadil jannah fartamu. Apabila kalian lewat ke roboh, maka datang mampir. Sampai sahabat bertanya, "Kila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Qala la zikir. Apa itu riyadul jannah? Tempat perkumpulan orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau kita di Madinah berarti itu masuk roboh nanti kan? Nanti sekarang harus ada apa ya? Masuk roboh harus ada apa ya? Ada apa? Apa sih namanya kemarin? Apa namanya? Enggak, bukan. Antri.
Tiket. Iya, tiketnya apa namanya lupa saya. Jadi kalau di zaman dulu orang umroh, orang haji masuk umroh masuk aja. Kalau sekarang harus ada tiket tuh, tasrih, harus ada tasrih dari kota, maka dia boleh untuk masuk ke roh. Dan itu antri Pak 2-3 itu penuh tuh roh. Rasulullah mengatakan, "Iza marotum bi'il jannah farqabu." Kalau kalian mau melintasi daripada roh taman surga maka mampir. Sahabat bertanya, "Gila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Ya Rasul, apa itu riyadul jannah? Nabi mengatakan, "Hilal zikir." Tempat perkumpulan orang-orang untuk ilmu. Jadi roh itu bukan hanya di Madinah, Pak. Di kampung kita yang namanya Majlis Taklim itu juga namanya roh. Bedanya apa? Kalau roh yang ada di kota Madinah, orang rela berjam-jam untuk masuk ke situ. Roh yang ada di kampung gua, ya boro-boro 1-2 jam. Ya, boro-boro 1-2 jam. Kadang-kadang kita Nanti 3 menit lagi bubar. Nanti 3 menit lagi bubar. Padahal sama. Rasul mengatakan apa itu riyadul jannah nih? Perkumpulan orang-orang yang mengajak untuk berbuat kebaikan, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan Ibnu Majah dikatakan, "Ad-dunya mal'unah." Dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawala aw 'aliman aw muta'alliman. Dan terlaknat pula apa yang ada dalam dunia. Siapa yang ada dalam dunia? Termasuk kita. Secara umum dunia ini terlaknat. Apa yang dimaksud dengan laknat? Ulama mengatakan al-ib'adu an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pada umumnya dunia demikian. Kecuali ada 3 orang. Siapa itu? Pertama, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah ada orang yang mengajar. Yang ketiga adalah ada orang yang belajar. Itu orang yang selamat dari laknatnya dunia. Maka oleh karena itu pertama kita senantiasa minimal ada dari 3 bagian. Apakah termasuk orang yang zikir? Zikir ini dalam artian luas, Pak. Sholat itu zikir namanya kepada Allah. Melakukan ibadah itu zikir namanya kepada Allah. Yang kedua, aliman, ada orang yang masih ngajarin, masih mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Maka kalau ulama-ulama dulu tuh, para kiai, para ajengan, itu kalau nggak ngaji, malah puyeng, Pak. Kalau nggak ngaji itu paling puyeng. Tapi orang zaman sekarang, giliran ngaji, malah puyeng. Luar biasa. Orang dulu kalau nggak ngaji, malah puyeng. Kenapa? Nggak ada kitab yang dia baca, nggak ada ilmu yang dia transfer, nggak ada pengetahuan yang dia coba untuk miliki. Itu malah puyeng. Coba ditanya, kiai-kiai kita dulu. Beda sama kita orang awam. Kalau kita udah ngaji aja, orang kita yang puyeng. Nah, misalkan besok aja dulu kita ngaji. Iya. Maka penting buat kita yang pertama semangatkan diri kita, tidak lain adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menghilangkan kebodohan, Pak. Jadi kita sekarang ini agak miris. Sekarang ini banyak telur yang pada berkokok. Belum waktunya netes, udah banyak omong-omong. Belum waktunya dia menjadi ayam, udah banyak berkokok. Kenapa demikian? Banyak orang itu belum mumpuni dalam ilmu agama, tetapi sudah berani menyalahkan orang lain. Itu sudah banyak kita lihat di mana? Di sosial media. Kita lihat di baru-baru ini ada seseorang perempuan menyalahkan tentang masalah wudu. Wudu tentang apa? Mentasbih, meniga-nigakan. Itu sebetulnya ulama kita sudah bahas. Ketika berwudu, kita disunahkan meniga-nigakan anggota kita dari awal sampai akhir. Anggota wudu itu muka, tangan, kepala, dan kaki yang wajib dipakai. Ditambahkan dalam Imam Syafi'i ada niat dan ada takbir, jumlahnya 6. Kemudian disunahkan kalau anggota itu ada 2, maka disunahkan menganak-anakkan.
Ini pipi kita, muka kita ada berapa? Muka kita ada berapa? Satu, muka kita mah kedua. Pipi kita ada berapa? Ada dua. Kita kalau dulu itu dibarengin membasuhnya atau kanan dulu baru kiri dulu? Hah? Ada nggak orang dulu kanan dulu baru kiri? Nggak ada. Kalau kanan dulu baru kiri namanya orang pakai berat. Dia kanan dulu baru kiri. Kalau wudhu kita langsung dibarengin. Tangan, wudhu, kanan dulu atau kiri dulu? Kanan dulu. Kaki, kanan dulu atau kiri dulu? Kanan dulu. Telinga, kanan dulu atau kiri dulu? Bareng sama, telinga sama pipi kita sama, bisa nggak dibarengin? Bisa. Jadi kalau kita wudhu ngambil air, itu nggak usah kanan dulu baru kiri, nggak usah. Sama kayak pipi, bisa dibarengin nggak? Maka kita ketika wudhu mukanya 1, 2, dan 3. Sama telinga juga sama, ambil air seperti ini dua-duanya, itu bisa dibarengin. Kecuali kaki kita, bisa nggak dibarengin wudhunya? Coba dari kita perlu dikeran bukan jatuh, tangan dua-duanya langsung bisa nggak bisa. Kalau nggak bisa dibarengin, maka disunahkan menganan-anankan. Ini viral di sosial media. Menganan-anankan apa kata dia? Yang kanan dulu baru yang kiri, yang kanan dulu baru itu sebetulnya nggak tepat. Yang tepat apa? Kanan dulu rapikan sebanyak 3 kali. Baru yang kiri. Sebagaimana kita kepala, muka tetap 3 kali rapiin dulu. Muka kita rapiin dulu. Tangan selesaikan dulu yang kanan baru dulu 3. Nah inilah yang saya katakan tadi, banyak belum menjadi ayam, masih menjadi telur dan berkokok. Ya, kenapa demikian? Tadi miliknya sebuah ilmu yang sangat kita sayangkan adalah menyalahkan orang yang umurnya udah berjaya. Nah ini penting, di majelis taklim itu kita akan mendapati sesuatu yang nggak tahu lebih tahu, yang sesuatu yang kita nggak paham bisa lebih paham. Tujuannya apa? Agar ibadah kita lebih mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kita alhamdulillah dalam rangka membuka pengajian. Yang pertama kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kita niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan dan ketidaktahuan kita mengenai ilmu agama. Mudah-mudahan itu semua menjadi asbab kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di akhirat menjadi orang yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran kalau di majelis taklim sama majelis zikir banyak mana? Hah? Zikir. Orang tahlil nih sama ngaji banyak mana zamannya? Banyak mana? Banyak tahlil. Kenapa banyak tahlil? Maka tadi Imam Ghazali mengatakan apa? An-nasi'ah khairun minan naqd. Sesuatu yang sifatnya tempo itu lebih baik dari sifat kontan. Ini ngaji pahala mana? Yang tadi itu cuma datang doang seakan-akan memerdekakan 1000 bulan. Kita melihat wajah guru kita, sama saja kita melakukan berinfak juga di jalan Allah. Kita mengucapkan salam saja di majelis taklim itu sama saja dengan kita mendapatkan 1000 kali ibadah. Kira-kira pahalanya mana? Dapat nggak kita? Hah? Dapat nggak? Tapi kapan dapatnya? Tempo. Sebentar ya, akhirat kita dapat. Ya. Maka kata Imam Ghazali, jangan makruh, jangan tertipu. Banyak orang yang mengatakan kontan lebih baik dari tempo. Maka kalau di majelis tahlil lebih banyak dibandingkan majelis taklim, itu kita nggak usah heran. Kenapa? Yang namanya tahlil kontan. Ada banyak. Ada bisetnya, ada makanannya. Nah, itu kata Imam Ghazali, orang yang memprioritaskan tahlil dibandingkan taklim termasuk orang yang maghdur, orang yang tertipu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kita lanjutkan dan juga jangan lupa untuk taat.
kita diajarkan afdhalul zikri fa'lam annahu. Apa di fa'lam? Ngaji dulu baru la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah tapi ngajinya enggak. Itu udah jelas tuh. Afdhalul zikri fa'lam. Apa di fa'lam? Ketahuilah ngaji dulu baru la ilaha illallah. Itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua pasca Ramadan menjadi orang yang mendapat izin, orang yang beruntung, orang yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma hdina bid-huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asraka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa taqabbal minna wa ma'suma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.